untuk narasumber kita yang luar biasa, sudah biasa melakukan seminar-seminar. Dan kalau saya mungkin sudah 4 kali saya dengar, tapi saya tidak bosan. Karena selalu ada yang baru. Bagaimana cara mendidik anak kita untuk menjadi anak yang tangguh di hari yang akan datang. Oleh karena itu kami persilakan Inang moderator yang akan membacakan CV dari narasumber kita. Kami persilakan Inang. Terima kasih. Shalom Amang dan Inang. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang mulia buat MC kita yang luar biasa hari ini. Inang Evangelis Sarida Hayanja. Luar biasa ya, Inang MC kita membawakan acara ini supaya lebih semangat. Semua pujian hormat demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita sampai ke paparan materi, izinkan saya sebagai Ketua Panitia sekaligus mohon izin dipercayakan untuk menjadi moderator pada pagi hari ini untuk sesi diskusi kita. Dengan sukacita saya Mondang Sianturi menyambut kehadiran Bapak dan Ibu. Tepuk tangan yang mulia. Aman dan Inang, pantaslah dan selayaknya kita bersyukur. Mensyukuri berkat Tuhan atas nafas kehidupan yang hingga hari ini, atas kesehatan, atas kekuatan, atas waktu, sehingga Tuhan perkenankan hari ini kita boleh mengikuti seminar parenting dengan tema How to be a good parent. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Amang dan Inang, mungkin kita selama ini sering merasa sudah menjadi orang tua yang baik, tapi belum tentu menjadi orang tua yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, materi ini akan dikupas tuntas dengan narasumber yang luar biasa, pasangan suami istri, yaitu Anak Pendeta Paulus Situmorang, berikan tepuk tangan, dan Inang Rita Nabipopolo. Mari kita lihat CV-nya. Amang Paulus Situmorang ini adalah seorang dosen di Universitas Pelita Harapan yang sudah melanglang buana di dalam dunia pendidikan. Beliau juga menjadi manajer University Spiritual Formation di Universitas Pelita Harapan. Lebih heran dan dahsyat lagi, tidak saja di dalam dunia pendidikan, tapi memiliki hati hamba. Beliau adalah seorang majelis Christ-Chapel Karawaci, juga menjadi ketua Badan Pengawas Perkantas, menjadi pembina Yayasan Profesional Sinergi Indonesia, bahkan menjadi pendamping live. Segudang prestasi, segudang pelayanan diberkati oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan dilakukan oleh keluarga terkasih ini. Pada hari ini juga kita bersama-sama dengan istri dari Amang Paulus terkasih yang sering sekali saya panggil dengan Kakak Rita sebagai kakak rohani saya. Tepuk tangan buat Kak Rita Nabipopolo. Inang ini bergerak di dalam dunia pendidikan yang luar biasa, pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu, mungkin banyak dunia pendidikan, tapi semuanya finansial. Tapi Inang ini diizinkan Tuhan membuka PAUD yang semuanya gratis demi pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Oleh itu, kami undang dengan hormat Amang Pendeta Paulus Situmorang bersama Ibu Rita. Mari silakan maju ke depan Amang Inang. Ya, silakan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Amang Paulus dan istri. Ya, terima kasih buat Amang dan Inang yang sudah bersedia mengisi acara ini untuk membekali dan memperlengkapi kami semua jemaat Tuhan yang bukan saja jemaat Lipo Karawaci, tapi dari mana saja. Pada kesempatan ini saya mohon izin sebentar buat seluruh Amang Pendeta yang ada di distrik Banten yang hadir pada saat ini. Kami mohon izin Amang Polo akan membawakan materi ini. Terima kasih Amang Polo dan Inang Rita. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Katakan saudaraku sama sebelah kanan dan kiri, kita adalah keluarga.
Kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Oke ya. Baiklah, pembicara kita karena sudah hadir di tengah-tengah kita bersama, mari kita berikan waktu, pikiran, fokus sebentar. Kita akan diperlengkapi dengan mendidik anak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar di tempat lain, tapi tidak ada salahnya. Kita akan dibekali kembali oleh Amang, Polo, dan Ina Rita. Untuk pemaparan materi ini kami akan berikan waktu selama 60 menit. Lalu dilanjut nanti dengan sesi tanya jawab. Amang Inang, ketika narasumber kita membawakan materinya, mari di kantong yang sudah Amang Inang terima tadi, kami sudah siapkan pensil dan kertas. Boleh Amang Inang menyimak materi ini, lalu menuliskan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada ide yang bisa kita bangun bersama, kita diskusikan bersama pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, tidak berlama-lama lagi, kita akan bahas materi ini. How to be a good parent. Yang tadi, temanya diambil dari Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Memang Inang banyak ya. Ternyata bukan hanya duduk di rumah aja, berbaring saja harus memperkatakan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita simak pemaparan materi ini dari narasumber kita yang luar biasa, Amang Polo Situmorang beserta Ibu Rita Nabi Ulu. Waktu dan kesempatan kami persilakan dengan hormat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Ya, tadi sebenarnya pendeta putar-putar sudah mengambil setengah dari apa yang ingin kami sampaikan. Jadi tugas kami lebih ringan sekarang. Ya. Baik, kita akan bersama-sama mengikuti seminar ini dan ya tidak usah terlalu kaku dan juga ya seperti beribadah hari Minggu gitu ya. Dan saya berharap karena ini bukan ibadah hari Minggu, boleh nggak saya lihat suami dan istri duduk bersama berdampingan. Silakan. Oke, Amang Inang, tolong dari awalnya memang Saya tahu bahwa ya duduk dengan pasangannya gitu ya. Tidak keberatan ya. Jadi kalau misalnya pas ada percakapan-percakapan yang mungkin terkait dengan pasangan gitu ya dalam mengasuh anak, bisa lihat-lihatan gitu. Wah, bisa kasih misalnya jempolnya buat suaminya atau jempol buat istrinya. Nah ya, kamu sudah melakukan hal yang baik. Oke, baik. Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sekali lagi memohon anugerah Tuhan dari acara kita pada pagi sampai siang nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kami, terus memperlengkapi kami bagaimana kami hidup sebagai umat-Mu, bagaimana kami hidup sebagai keluarga,
bagaimana kami hidup untuk mendidik anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami bersyukur karena gerejamu boleh memfasilitasi untuk acara-acara yang berharga seperti ini di hari libur, dan boleh kami gunakan untuk terus memperlengkapi kami dengan firman Tuhan yang berkuasa dan firman Tuhan yang sepatutnya menjadi pegangan kami dalam segala sesuatu. Dan kami berdoa supaya firman-Mu sungguh-sungguh dinyatakan melalui seminar ini ketika kami menjalankan tugas panggilan kami sebagai para orang tua, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami berdoa dan memohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan lanjutkan terus perkenalan. Ya, kalau kita berbicara tentang atau membagikan sharing bagaimana menjadi orang tua yang baik, tentu kita membicarakan apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita kerjakan. Kalau dikatakan how to be a good parents atau parents, bagaimana menjadi orang tua yang baik, tentu kita harus mengakui bahwa sampai mati pun kita tidak akan pernah mencapai menjadi orang tua yang baik dan sempurna, dan kita akan belajar terus, karena Tuhan Yesus berkata yang baik itu hanya Allah saja, ya, hanya Allah saja. Jadi hanya Bapa di surga menjadi orang tua kita yang baik dan sempurna. Ya, melanjutkan perkenalan tadi, saya dengan istri sudah menikah lebih dari 33 tahun. Ya. Jadi sudah, dan kami mempunyai 2 anak, ya, 2 anak dan ditambah 1 yang sebenarnya sepupu saya yang dari kecil ikut kami sampai hari ini sudah 27 tahun, ya. Dan akhirnya mereka sudah, setelah melalui pengasuhan, ya, parenting, maka mereka terus sudah menjadi besar, ya. Yang 1 anak saya yang pertama, yang perempuan, sudah menikah, ya. Terus anak yang kedua masih single, ya. Yang kedua yang sebelah kanan, yang sebelah kiri itu yang saya sebutkan dengan ada hadir di tengah kita, ya. Rosita, benar? Itu Rosita, ya. Ya. Dia juga pengasuh PAUD, ya, bersama-sama dengan Rita. Nah, itu perkenalan singkat. Kita akan mulai dengan membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal 15 ayat 5 sampai 6. Maka akan ditampilkan di depan, yang berbunyi demikian: semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini adalah surat dari Paulus pada jemaat di Roma. Dan kita tahu bahwa jemaat dulu itu adalah sebenarnya jemaat di rumah-rumah, ya. Jadi boleh kita katakan juga bahwa surat ini kalau kita kontekskan ke masa kini, maka ini juga berlaku untuk kita, keluarga demi keluarga, suami, istri, dan anak yang ada di dalam rumah, bahwa panggilan yang dinyatakan melalui firman ini adalah bahwa kita dipanggil untuk apa? Kalau kita baca di sini, satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah,
Tentu Paulus menulis ini tidak dalam langsung mengatakan bahwa kamu pasti sudah bisa memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi ada suatu prasyarat yang ditunjukkan kepada kita di sini adalah bahwa untuk sampai bisa memuliakan Allah, keluarga bisa memuliakan Allah di dalam keluarga itu apabila rukun, ya, apabila intim. Jadi keluarga intim. Kalau berkelahi suami dan istri, orang tua dengan anak, apakah mungkin bisa memuliakan Allah? Tentu tidak bisa, kan? Tetapi betapa sukanya